Salam Pramuka, perkenalkan saya Iksan Rahmatullah selaku peserta KMD 2026 Universitas 11 Maret. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mewawancarai mengenai dunia siaga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya dari wawancara ingin melakukan wawancara dengan kakak untuk pemenuhan tugas KID. Oh iya. Baik, mengenai topik dunia siaga. Yang pertama menurut kakak sendiri, apa sih yang dimaksud dengan pramuka siaga dan apa saja ciri khas anak pramuka siaga? Iya. Kalau pramuka siaga itu ya, itu adalah anak usia 7 sampai 10 tahun ya. Itu termasuk anak siaga itu biasanya masih duduk di kelas 1 sampai kelas 3 kalau sekarang. Mungkin kalau kelas 4 itu sudah lebih dari 10 tahun. Ya, jadi 7 sampai 10 itu yang namanya pramuka siaga. Kemudian untuk ciri khasnya anak-anak siaga itu seperti apa ya, menginduk ke orang tuanya. Jadi seperti anak yang ke ibunya, masih manja, masih suka cari perhatian. Gitu kalau anak-anak siaga itu. Jadi belum bisa berpikir sendiri ya, jadi perlu bimbingan. Makanya kalau anak siaga itu seperti induk ayam itu ya, itu masih mengikuti ke ibunya ayam. Iya. Jadi, baik, berikutnya kegiatan seperti apa yang sering diberikan untuk anak usia siaga dan nilai apa yang biasanya ditanamkan kepada pramuka siaga? Iya. Kalau pendidikan yang diberikan pada pramuka siaga itu kalau di Bangkalan kami itu adalah selain tepuk, selain menyanyi, nah di situ tertanam ilmu dan jiwa-jiwa yang kita tanamkan ke anak-anak. Misalnya kalau mau percaya diri misalnya, kita beri kepercayaan, misalnya dia berani untuk tampil, kemudian misalnya kalau tepuk-tepuk, kalau dia bisa berani memimpin teman-temannya, ya kita didik seperti itu. Jadi kalau siaga itu menyanyi, kemudian ada tepuk-tepuk, kemudian ada selain ada dari ilmu kepramukaan itu kita berikan sedikit demi sedikit, tapi yang kalau anak-anak siaga itu kadang-kadang untuk istilah-istilah tertentu, kalau anak-anak itu istilah tertentu itu kadang kalau tidak diulang itu kadang-kadang tidak paham. Itu. Jadi yang jelas bermain, kemudian ada tepuk, kemudian ada menyanyi. Itu biasanya kita ajarkan seperti itu. Selanjutnya apa saja tingkatan yang ada di pramuka siaga? Pramuka siaga itu ada siaga mula, kemudian ada siaga bantu, kemudian ada siaga tanta. Nah biasanya kita juga di sini itu melatih, kemudian memberi pengertian bagaimana untuk bisa menjadi pramuka siaga mula, siaga bantu, siaga tata. Di situ kan ada kurikulum kepramukaan di situ ya, di SKU. Jadi kita jelaskan bagaimana untuk bisa menjadi pramuka siaga mula, apa yang harus ditempuh. Kemudian kita nanti akan melaksanakan seperti uji SKU. Dari siaga mula, siaga bantu, dan siaga kata itu perbedaannya apakah cuma diberi kata umur atau ada tingkatan khusus? Kalau misal SKU-nya sudah temenin siaga mula bisa naik ke siaga bantu atau? Iya, kalau usia jelas ya, usia pokoknya sebelum 10 tahun kan masih siaga, masih golongan siaga. Lah untuk
menjadi pramuka siaga mula ke siaga bantu itu harus ada tingkatan setelah ada uji SKU. Nah, itu di dalam SKU sebetulnya mengujinya itu juga sedikit demi sedikit. Ya, jadi tidak langsung siaga mula diteskan langsung tidak, tapi perkembangannya sedikit-sedikit. Nah, dari siaga mula ke siaga bantu sebetulnya materinya juga hampir sama, tapi tetap ada peningkatan. Iya. Berarti kalau misal di kelas 2 tapi sudah di tingkat siaga kata itu bisa saja. Bisa, Asal saja bisa. anaknya itu memenuhi. Iya, memenuhi syarat-syarat yang sudah diujikan. Ini selanjutnya bagaimana cara pembina membantu peserta didik mencapai naik tingkat siaganya. Oh iya. Nah itu tadi Kak, kalau siaga itu kan tidak mungkin berpikir sendiri ya. Tidak mungkin, misalnya kelas 2, ini dibaca SKU-nya, besok maju ini ya, itu tidak bisa. Jadi untuk mendampingi anak-anak untuk bisa maju uji SKU itu, kita mendampingi. Jadi misalnya, seperti bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya misalnya. Itu kita tidak langsung menyanyikan lagu Indonesia Raya, tidak. Nah, kita dengan mendampinginya, misalnya kita nyanyi dulu. Sudah tahu Indonesia Raya, kapan dinyanyikan, bisa menyanyi. Jadi kita tuntun, Pak. Kita tuntun. Terus kemudian kalau perlu kita ikut menyanyi. Jadi dia juga ingat kalau itu adalah lagu Indonesia Raya, misalnya seperti itu. Atau misalnya agama misalnya menyebutkan doa harian misalnya. Kadang-kadang anak itu juga hafal kalau doa makan, doa tidur, hafal. Tetapi sewaktu kita tanya doa makan hafal, diam. Kalau tidak hafal, diam dulu. Mungkin yang diucapkan malah doa yang lain. Nah, makanya kita tuntut, kita dampingi. Sehingga perlu kita jelaskan apa saja yang perlu dipersiapkan. Kalau hari ini misalnya, ini sudah tes agama misalnya. Besok tes ini ya dipersiapkan di rumah misalnya. Besok maju dengan kakak ini ya, dengan bunda ini ya. Selanjutnya mengenai seragam dan tanda pengenal. Apa saja aturan seragam pada pramuka siaga? Aturan seragam di pramuka siaga itu untuk bentuk pakaiannya, ya bentuk pakaiannya itu kalau yang sekarang tidak memakai kancing itu. Jadi ada 1-2. Oh iya. Ya 1-2. Kemudian ada listnya, list coklat. Kemudian untuk nama itu di atas jahitan. Kemudian untuk pandu dunia ya seperti kalau yang putra ya di leher. Kemudian kalau untuk putra ya di bawah leher. Kalau putri di leher gitu. Kemudian untuk setidaknya ada 5 SK TKK, 5 TKK yang harus ditempel kalau sudah siaga mula, siaga mula bantu tata. Setidaknya ada 5 TKK yang ditempel di baju. Kemudian untuk bawahnya, kalau putri itu rok itu rok lister itu sudah jadi syarat. Kemudian kalau untuk celana ya, kalau celana panjang harus 6 sakunya. Tetapi kalau yang pendek itu cukup samping dan depan. Kalau putri. Itu dari aturan nasionalnya atau ada aturan dari SD? Iya, itu dari aturan nasional. Ya, itu kayak untuk
undang-undang tentang seragam. Seragam itu sudah diatur di dalam SK Warnas nomor 174 tahun 2012. Jadi itu sudah ada aturannya tentang warna seragam pramuka yaitu coklat. Dan itu sudah mengatur semuanya dari tingkat siaga, mula bantu tata, kemudian untuk penggalang, ramu, rakit, erap, kemudian untuk pandigan dan penegak, kemudian pembinanya juga sudah diatur di dalam undang-undang itu. Itu jadi nanti kakak bisa buka sendiri tentang SK Warnas nomor 174 tahun 2012. Gitu kak. Baik, terima kasih Kakak atas waktu yang diberikan. Kami tutup. Oh iya. Sontong nggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.